pagi, saya Fernandes Tanggang, Green Bita TV. Hari ini kita berada di kawasan Luban Butar, Segungung, Kecamatan Pangururan. Tepatnya ada di komunitas Tanah Ponggol dan kantor Yayasan Busubuhit yang langsung dipimpin oleh Amang Epinine Baho. Dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Amang Manguji Nababan, merupakan Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak dari Universitas AKBP Nomensen. Nah, beliau ini memberikan perhatian khusus terkait tentang kebudayaan di Sumatera Utara, khususnya di masyarakat kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Dan ada Amang Epinine Baho dari pemerhati budaya Ulos. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait tentang berbagai hal terkait kebudayaan di kawasan Tanah Batak. Nah, langsung aja kita sapa semuanya. Horas. Apa kabarnya, Mang? Sehat? Baik. Iya, terima kasih hari ini bisa ngobrol bersama Green Bita TV terkait tentang kebudayaan. Sesuatu topik yang sudah banyak orang mengkajinya, tetapi yang lebih terperinci seperti Amang Manguji Nababan ini mungkin baru pertama ini, apalagi di Green Bita TV. Nah, langsung aja Amang, terkait tentang kebudayaan Batak lah, atau kebudayaan di kawasan Danau Toba ini. Nah, bagaimana Amang melihat pembangunan kebudayaan di Tanah Batak, Sumatera Utara ini? Nah, silakan. Terima kasih. Jadi saya sangat senang bisa diundang Samosir Green TV. Ya. Saya bisa berbicara ke pemirsa nantinya yang akan bisa membekali tentang bagaimana tanggapan seorang Batakolog dari Universitas AKBP Nomensen tentang bagaimana pembangunan kebudayaan khususnya di Sumatera Utara dan lebih khusus lagi dalam perspektif kebudayaan dari Tanah Batak. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang kebudayaan, dari segi wujud kebudayaan itu ada yang disebut dengan bentuk wujud budaya kebendaan, ketidakbendaan, itulah tangible dan intangible. Nah, jadi nomenklatur itu juga sudah diterjemahkan oleh pemerintah dengan membuat nomenklatur baru tentang kebudayaan itu, yaitu awalnya adalah BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, itulah kebendaan. Kemudian ada BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Jadi itu tadi dari segi wujud kan itu ada juga di Kementerian Kebudayaan itu ya, Balai Nilai BNPB itu ya. Itu adalah dari Direktorat Kementerian Kebudayaan. Nah, jadi berbicara tentang kebudayaan Batak tentunya kan itu kan sangat luas. Apakah misalnya yang kita bicarakan itu dari segi adat dan ugarinya, kemudian karya-karya budaya misalnya keseniannya, apakah seni rupa, seni tari, seni musik, itu ada semua di Sumatera Utara ini. Nah, justru itulah salah satu kalau kita melihat bagaimana pemerintah pusat itu menetapkan Danau Toba dengan kawasannya. Tentu disanggah oleh 7 kabupaten kota. Ini ditetapkan pemerintah bukan tanpa alasan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana sebenarnya perkembangan kabupaten-kabupaten di kawasan ini dengan ditetapkannya kawasan strategis pariwisata nasional ini. Hal itu didukung 3 faktor besar sebenarnya. Nah, yang pertama aspek geologinya, itu geodiversity. Kalau itu kan karunia Tuhan. Bisa kita lihat bagaimana hasil letusan Gunung Toba yang membentuk kaldera, dan itu pula lah yang membentuk keberagaman topografi dari kawasan Danau Toba yang terdiri dari berbukit dan berlembah, dan itu yang menjadi tempat penghidupan yang sangat menarik, dan itu sangat mendukung dengan kepariwisataan itu. Jadi kan itu kan aspek geodiversity itulah yang menyangkut dengan yang membentuk keindahan alam di kawasan Danau Toba.
Nah, itu kita tidak terlalu panjang menceritakan itu. Karena itu sudah karunia ya. Sudah karunia, dan itu domainnya mungkin ahli-ahli geologi dan sudah luar biasa, dan itulah bagian daripada geoparking juga ya. Itu bagian dari geopark. Ya, baik. Jadi ada 3 komponen yang membangun geopark. Baik. Kawasan Danau Toba. Iya. Nah, aspek yang kedua adalah aspek biodiversity. Biodiversity itu yang melahirkan bagaimana diversifikasi tanaman-tanaman khas di kawasan Danau Toba, misalnya mangga udang, kemudian ada hutan apa namanya anggrek hutan, anggrek bata, yang disukai Tien dulu ya. Iya, dan juga mungkin ramuan-ramuan herbal yang belum maksimal diteliti ini. Itu adalah hasil dari bagaimana bentukan-bentukan proses jenis tanaman-tanaman itu yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Toba itu. Itu aspek yang kedua. Baik dari segi air, sehingga saya sangat berkepentingan untuk menyatakan bahwa kita harus punya kepentingan untuk merawat jenis-jenis tanaman untuk kelestarian hutan, karena tidak ada Danau Toba kalau tidak ada hutannya. Betul. Ini akan menjadi kemudian nanti dari segi sikap masyarakat juga harus memelihara kebersihan. Dan aspek yang paling penting adalah, dan yang juga menjadi alasan pewisata menjadikan ini menjadi destinasi penting yang membuat Danau Toba itu mata dunia itu selalu tertuju ke Danau Toba adalah bagaimana aspek culture-nya. Budayanya. Ya, tentunya berbicara culture kan itu tidak terlepas dengan bagaimana pemilik kebudayaan itu, yaitu orang-orangnya. Kalau berbicara tentang culture ini mungkin agak sedikit panjang. Dan bagaimana sebenarnya itu potensi-potensi yang dimiliki komunitas-komunitas masyarakat, apakah komunitas marga, kemudian bersama-sama pemerintah harus membangun. Jadi pembangunan kebudayaan itu harus holistik sebenarnya, mulai dari masyarakat pemilik, kemudian para praktisi budaya, kemudian tentunya harus ada campur tangan pemerintah. Baik. Oleh karena memang aspek culture itulah yang sangat menentukan bagaimana pembangunan kepariwisataan ke depan untuk kawasan khususnya di Pulau Samosir ini. Betul. Kita lebih khusus lagi ke Samosir. Saya kira penguatan di nomenklatur dinasnya mungkin Dinas Budaya dan Pariwisata itu tentu akan bekerja sama juga dengan badan-badan yang lain atau dinas-dinas yang lain. Jadi kan begini, leluhur orang Batak itu kan sangat arif bagaimana di dalam menjaga hubungan sosial antara manusia dengan manusia dengan alam. Itu sudah ada dan termasuk juga itu dituangkan di dalam kearifan lokal.